Shalom Jemaat GPPS Palu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan bergabung dalam ibadah GPPS Jemaat Palu hari ini. Sebelumnya, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca ayat saat pengkhotbah menunjuk ayat, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Iya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Penuh dengan sukacita, amin? Amin. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita boleh siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Baik yang di tempat ini maupun yang saat ini juga menyaksikan akan siaran pagi hari ini, sama-sama kita siapkan hati kita. Namun sebelum itu, saja kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini buat segala penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini sebelum kami menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran, tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami, doa kami, penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami tidak lupa menyerahkan akan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami putuskan setiap orang suka mulai mencoba mengganggu akan jalannya ibadah ini apapun bentuknya, kami bersemangat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, katakan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, telah siap memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengucap syukur. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami semua ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah.
tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah yang kami puji, kami sembah. Kau Yesus Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih oh Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Allah yang hidup, Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Diralah yang masih di antara lama masih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih oh Yesus. Biarlah yang masih, biarlah yang masih. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Amin. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini, sebab Engkau layak menerima pujian, pengagungan, dan penghormatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Bebaskan setiap roh kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh lihat kiri dan kanan, katakan sama-sama kita menyapa dan katakan kata-kata berkat. Puji Tuhan. Iya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama kita katakan, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita pagi hari ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 hari ini jemaat saja mengatakan ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya.
haleluya, amin sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik di Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan duduk. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit bumi dan semesta dan segala yang ada. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great saudara, saatnya kita semua lagi bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Bapak Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kita serukan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaik
Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hati sorga. terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan duduk. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saja kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan
jelaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Mana Tuhan Engkau memberikan kami kembali kesempatan pada pagi ini. Kami dapat memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kekuatan kesehatan Tuhan berikan buat kami semua. Pada pagi ini Tuhan Engkau berikan kami waktu untuk menikmati hadirat Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau pada pagi ini Tuhan kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami senantiasa ketenangan untuk kami dapat menikmati hadirat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran-Mu Tuhan. Urapan khusus senantiasa terjadi. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu pada pagi ini senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjalankan hidup ini, menjalani hidup ini seturut pada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala intipan kuasa gelapan, rejator, setan apapun bentuknya yang senantiasa mau mengganggu pikiran kami, untuk mengalihkan pikiran kami Tuhan, untuk tidak berkonsentrasi atas kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami ikat, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk ibadah pada hari ini. Shalom. Shalom bagi kita semua yang dikasihi Tuhan.
Selamat datang seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun juga yang ada di rumah mengikuti live streaming, baik yang ada di negeri ini maupun yang ada di beberapa negara yang terus dengan setia mengikuti akan live streaming dalam ibadah GPPS Jemaat Palu. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat datang juga bagi saudara. Jika ada yang baru pertama kali hadir, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar, ada. Oke, kita akan doakan ya. Sebentar kita doakan. Kemudian kami juga akan menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saya sebutkan namanya dan hadir. Silahkan berdiri. Jati Purnomo, Nelly Cornelia, Luciana Chandra, Damaris Lagan, Siska Limbunan, Nining Kristiani Tampasigi, Nofrianto Mamahit, Nelson Yones, John Latuba, Luciana Bane. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, banyak sekali ulang tahun minggu ini ya. Puji Tuhan, nanti kita kunjungi satu-satu, tapi sebelum PPKM level 3. Tuhan memberkati. Kita akan doakan. Bapa di sorga, kami sangat bersuka cita segala kemurahan pengasihan Tuhan atas kehidupan kami, dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami naikkan syukur. Terpujilah namamu, Tuhan sudah menambahkan usia mereka. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan tilik apa yang menjadi pergumulan kerinduan hatinya. Tuhan berkati, buka jalan, campur tangan. Tuhan mengadakan segala perkara terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kami akan sampaikan hal yang perlu diketahui bagi kita semua, yaitu yang pertama bahwa minggu depan ada ibadah khusus, yaitu ibadah pengutusan murid-murid sekolah calon gembala yang sudah menyelesaikan masa belajar mereka di kampus, dan mereka akan diutus ke tempat praktek masing-masing. Jadi akan dihadiri oleh anggota majelis pusat, kemudian para guru dan pengurus serta pengawas sekolah calon gembala. Jadi minggu depan itu ada banyak tamu-tamu kita yang akan hadir. Nah, juga gembala-gembala sebagian yang dari Sulawesi Tengah yang menjadi pengawas, ya mereka juga akan hadir. Kita doakan supaya mereka semuanya ini, khususnya para murid yang diutus, dapat melaksanakan tugas praktek dengan baik, dan juga tugas akademik di tempat praktek, baik penelitian dan juga karya tulis mereka. Tuhan kiranya memberkati semua partisipasi saudara selama ini di dalam pelayanan terhadap sekolah calon gembala. Puji nama Tuhan. Kami juga sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui, baik pengumuman resmi televisi, baik di medsos, bahwa pada bulan Desember yang akan datang ini akan diadakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Ya, jadi tadinya sudah ada panitia kecil Natal GPPS Jemaat Palu, dan sudah sebagaimana kita ketahui bahwa ada ibadah Natal. Kita tidak mengadakan ibadah khusus, tetapi hanya diadakan pada hari Natal dan Tahun Baru. Tetapi sehubungan dengan akan diadakannya PPKM level 3 di seluruh Indonesia ini mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari, ya. Ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi untuk supaya tidak semakin mencegah, tidak sampai meledaknya ataupun juga meningkatnya orang yang terpapar dengan COVID-19 ini, sehingga diadakan
PPKM tingkat atau level 3 di seluruh Indonesia serentak ya. Maka semua dengan itu berarti tidak boleh ada kegiatan ataupun kegiatan yang sangat terbatas. Jadi kali ini kita dapat pengalaman baru Natal masing-masing di rumah ya, dengan keluarga. Dan Natal yang tadinya tanggal 25 Desember maka itu dimajukan menjadi 19 Desember untuk Natal kita. Tanggal 19 Desember hari Minggu ya, jadi tidak mengambil hari lain tapi hari Minggu tanggal hari Minggu tanggal 19 Desember ya, ibadah pagi sekaligus Natal ya. Sesudah itu tidak Natal tanggal 25 ya, jadi Natal masing-masing. Kemudian untuk tahun baru bagaimana? Untuk tahun baru karena PPKM level 3-nya itu sampai tanggal 2, jadi kita akan bertahun baru tanggal 9. Karena jadi tanggal 2 pas hari Minggu. Pas hari Minggu tanggal 2 pas selesai hari berakhirnya. Jadi besoknya baru bebas level 3. Jadi kita Natal mundur. Tahun baru mundur satu minggu ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut tetap akan mengikuti situasi kondisi hari per hari ya, karena sekarang ini hari per hari tidak ada bisa diprediksi, tiba-tiba ada lagi aturan yang baru. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang mendadak maka kemudian akan kami sampaikan melalui WA group, karena itu tujuan WA group adalah untuk mengkomunikasikan pelayanan ya, dari berbagai bidang pelayanan sesuai dengan grupnya masing-masing. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita mempersiapkan segala kebenaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan, kita akan baca dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik yang sangat penting bagi kita, sebab ini sering menjadi pergumulan bagi setiap orang percaya yang kadangkala pergumulan ini membuat dia jadi lemah, jadi kecewa, jadi bosan, dan tidak bisa untuk menanti tentang apa itu, yaitu tentang tergenapinya rancangan Allah. Ya pasti bagi orang yang paham atau sudah sering dengar, paling tidak katakan ya tinggal diresponi, betul. Tetapi mari kita menyelidiki lebih dalam lagi, lebih rinci supaya kita memahami. Ya. Oke. Nah, apa yang kita dapat peroleh dari apa yang kita baca ini sehubungan dengan pengalaman hidup kita secara manusia lahiriah dan juga secara manusia yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus atau sebagai orang percaya. Firman Tuhan menetapkan dan firman Tuhan menyatakan rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku.
Demikian firman Tuhan. Untuk supaya manusia ini sadar, tahu diri, lebih keras lagi Tuhan melanjutkan firman-Nya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita perlu memahami bahwa Tuhan itu tahu persis keberadaan setiap manusia, atau boleh dikatakan sangat memahami apa yang namanya manusiawi. Sekaligus juga Tuhan memberikan satu pernyataan bahwa sekalipun Ia sangat memahami keberadaan kita sebagai manusia biasa, tapi Dia mau supaya sebagai manusia biasa yang lahiriah yang sudah jadi orang percaya, itu harus tahu bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu tidak pernah ketemu. Dipertegas seperti jaraknya, jauhnya antara langit dan bumi. Tidak pernah ketemu langit dan bumi, kan? Nah, oke. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia normal ini berarti standar. Tidak cacat mental, tidak cacat dalam banyak hal, tidak cacat secara fisik, tetapi adalah manusia pada umumnya. Karena dia punya tubuh, jiwa, dan roh, makanya dia hidup dengan tubuh yang nampak, tapi dia punya pikiran, punya kehendak, punya perasaan. Secara manusia, kita bicara hal umum dulu. Nah, secara manusia lahiriah ini berarti karena dia ada punya pikiran, perasaan, kehendak, maka dengan sendirinya setiap orang ada punya rancangan sendiri yang berasal dari pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri, yang kita sudah tahu itu ada di unsur jiwa. Tetapi apakah setiap orang atau setiap manusia seperti ini seharusnya? Dan apakah itu salah? Tidak salah. Kalau sampai ada orang yang hidup di dunia tidak punya rancangan sendiri, ini bicara umum dulu ya, itu berarti ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres, artinya unsur jiwaninya kurang normal. Tidak punya kehendak, tidak punya kemauan, tidak punya cita-cita, tidak punya rencana, tidak punya ini dan lain sebagainya. Nah, ini perlu. Jadi sangat disayangkan karena kadangkala pihak gereja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan tidak bisa membedakan mana itu manusia normal yang punya kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri. Ya memang itu adalah unsur manusiawinya. Sehingga seolah-olah akhirnya ketika dibimbing orang menjadi rohani, justru ini semua hilang. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Nah, memang ini tidak akan pernah hilang. Tetapi ini dikuduskan. Unsur jiwani kita itu ditaklukkan di bawah kehendak roh. Sehingga bukan lagi pikiran sendiri, bukan lagi perasaan sendiri, bukan lagi pikiran sendiri,
tetapi sudah berada di bawah kedaulatan Allah dan menaklukkannya di bawah kehendak Allah. Sehingga rancangan yang kita jalani dalam hidup kita di dunia adalah rancangannya Allah. Ini dia. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam menuntun rohani iman seseorang, kita harus selalu menyadari yang kita bimbing itu adalah manusia lahiriah. Bukan kucing, bukan bleki, bukan. Bukan juga ikan lumba-lumba yang bisa bikin atraksi atau bisa menghitung dan lain sebagainya. Bukan. Ini manusia, di mana dia di situ dia ada punya hak asasi. Ya, saya tidak bicara hak asasi seperti hak asasi yang di televisi. Artinya Tuhan sudah berikan itu kepadanya. Makanya sangat sulit membimbing orang kalau dia tidak punya kemauan apa-apa. Dan kita anggap itu rohani, padahal kita harus hati-hati. Supaya tidak menghasilkan orang-orang percaya yang pasif. Tidak menghasilkan orang-orang beriman yang bahasa rohaninya penuh penyerahan pada Tuhan, padahal pamalas. Bukan itu, bukan itu, bukan itu. Ya. Jadi ini hal yang lumrah, hanya Tuhan ingatkan bahwa ini masih unsur jiwani, ya, sehingga dikatakan rancanganmu, ya, bukan rancanganku, begitu sebaliknya, jalanmu bukan jalanku, begitu sebaliknya, jalanku bukan jalan. Jadi seperti tingginya langit dan bumi. Kenapa dikatakan di sini rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi memang setiap orang ada punya yang seperti ini. Jadi perhatikan baik-baik pertumbuhan psikologis setiap orang supaya kita bisa memahami ini orang ini jiwanya bertumbuh dengan normal, bukan sakit jiwa. Tapi ketidaksempurnaan atau mungkin saya boleh katakan lebih umum, hal-hal yang ada masalah dalam hal kejiwaan bukan berarti dia itu sakit jiwa atau gila dan harus masuk rumah sakit jiwa, bukan. Tapi ada hal-hal yang terganggu di dalam hidupnya, dalam jiwanya. Siapa yang suka bersimpan-simpan barang, dos-dos, segala apa di dalam kamar saudara sampai rupa gudang? Ada? Itu adalah gangguan jiwa. Bacalah, saudara akan temukan. Tapi jangan selalu sakit jiwa, jadi hal kalau kan saudara. Artinya ada masalah. Siapa yang dia punya barang tidak bisa pernah dipinjam dan tidak pernah bisa dipakai orang lain dan lain sebagainya. Nah, ada kelainan. Artinya katakan yang paling halus, kelainan. Bukan gila, tapi kelainan. Nah, jadi sama juga seperti ini. Jadi kalau hanya kalau ini tidak diarahkan kepada kebenaran firman, bisa menjadi ambisius. Berambisi boleh, tapi menjadi ambisius sudah over. Dan saudara perhatikan, faktor manusia ini yang punya ambisi yang begitu rupa, jangan kira hanya ada pada manusia lahiriah biasa. Ada para tokoh-tokoh rohani juga dan para hamba-hamba Tuhan. Makanya kami selalu ingatkan, jadi hamba Tuhan dengan segala apa yang Tuhan, kita harus memahami. Dan selalu saya ingatkan juga mereka yang sudah mulai begitu giat dalam pelayanan, sampai diistilahkan mabuk agama. Kami selalu ingatkan, jangan bersiaplah untuk kecewa. Loh, kenapa Om?
kalimat ini mengartikan bahwa kamu harus bersiap supaya tidak kecewa. Ini. Sebab semua itu adalah manusia biasa. Hamba Tuhan juga manusia biasa. Ada kekurangan, ada macam-macam. Nah, begitu kamu terlalu, bukan cuma mengidolakan, terlalu mengidolakan seseorang, saudara akan kecewa begitu mengetahui dan tersingkap kelemahan dan kekurangannya. Nah, begitu juga. Jadi kita harus, ada orang, ada pembimbing rohani begini, dia bimbing rohani orang itu, tapi dia manipulasi itu orang. Ini tidak benar. Dan itu sudah pernah terjadi. Akhirnya kami harus batasi pelayanan tersebut. Karena ini memang tujuannya rohani, tetapi memanipulasi itu orang. Tidak bisa kita memanipulasi orang. Tidak bisa memanipulasi apapun milik orang tersebut. Entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu finansial, entah itu apa. Biarlah semua melakukannya karena mengasihi Tuhan, bukan karena kita manipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang bisa terjadi. Ya, nah orang-orang ini dikatakan bahwa secara manusia lahiriah memang sudah seperti ini. Malahan adalah berbahaya ketika seseorang ditanya, apakah tidak usah pakai bahasa rohani dulu, apa kenapa cita-cita? Tidak usah jauh-jauh. Anak-anak SMA begitu selesai ditanya, mau sekolah di mana? Lanjut. Dia bingung. Bayangkan kalau orang sudah SMA tapi belum punya cita-cita, mau jadi apa ke depan? Ya kan? Dan begitu dia bercita-cita, kemudian kita cut, langsung kasih patah dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang terjadi seperti ini. Ada yang tidak punya cita-cita, ada yang punya cita-cita tapi langsung di-cut, potong, habis, selesai. Kita mau supaya anak itu menuruti kita punya cita-cita. Nah, ini kan aneh. Sedangkan ini bicara individu. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa jalanmu bukan jalanku atau sebaliknya, rancanganku bukan rancanganmu atau sebaliknya, jadi bagaimana kita sebagai orang percaya memahami ini? Karena saudara dan saya memang manusia lahiriah, manusia biasa. Tapi saudara dan saya adalah orang percaya, beriman kepada Kristus, dan kita memiliki firman daripada Kristus. Bagaimana kita menanggapi dan memahami dan menanggapi apa yang Tuhan katakan? Kalau jalanmu bukan jalanku, atau jalanku bukan jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan bukan rancanganku, ya berarti kita sudah bisa memahami di sini. Nah, sekarang kita sudah bicara khusus orang percaya, ya, karena saudara dan saya sudah menjadi orang percaya. Nah, terus bagaimana ini kita jalani hidup kita? Ya jelas kita harus memiliki rancangan Allah. Ini yang pertama. Apa itu pertama? Milikilah rancangan Allah dalam hidup kita. Ini dulu. Sebab kalau kita tidak memiliki rancangan Allah untuk hidup kita, yang kita jalani ini apa? Hari-hari sedih. Dan kita sudah jalani 2021 dengan tinggal di rumah oleh karena pandemi. Dan ternyata 11 bulan kita orang tinggal di rumah.
untuk tahun ini. Sedangkan sudah dimulai dari tahun yang lalu. Jadi apa yang akan kita jalani ini? Ya, sederhana. Pasti saudara hafal kan? Yeremia berapa? Coba dibuka. Yeremia 29 ayat. Ya. Coba ditampilkan. Belum tampil. Tunggu, cari dulu Yeremia. Oke. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sampai di sini sudah mutlak bahwa setiap orang percaya Tuhan sudah berikan rancangannya. Pertanyaannya, apa bentuknya? Kita lanjut dulu, ya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Ini kan bersifat umum. Oke, yang global memang perlu, tapi yang makro maupun yang mikro. Tapi yang mikro itu rinciannya apa? Sekarang pertanyaannya sederhana. Sudah November, menjelang Desember, bulan terakhir dari tahun 2021. Nah, apa yang Tuhan berikan saudara untuk dilakukan 2022? Globalnya, secara utuhnya, Tuhan mengatakan hari depan yang penuh harapan. Nah, itu berarti ke depan itulah. Tapi bentuknya apa? Visi Allah itu ada bentuknya. Ini perlu. Saya perlu ingatkan, ini baru kita akan masuk tentang tergenapinya rancangan Allah. Nah, kalau kita tidak pertama-tama ini dulu, miliki dulu itu rancangan Allah. Kalau saudara tidak memiliki rancangan Allah, tidak tahu apa yang mau dikerjakan, mau kemana, apa goalnya, maka yang akan terjadi, kita terjebak melakukan rutinitas tiap hari sampai malam, besok pagi sampai malam, selesai 1 minggu, selesai 1 bulan, selesai 1 tahun, hanya rutinitas. Goalnya apa? Ya, mana-mana Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan saja. Loh, apakah Tuhan tidak mengakui saudara sebagai manusia yang punya hak? Tuhan sangat mengakui. Apalagi sebagai orang percaya. Makanya dia ingatkan. Supaya, karena kita tahu rancangan kita bukan rancangannya Tuhan dan sebaliknya, kita bukan Tuhan dan sebaliknya, maka perlulah kita cari tahu Tuhan apa. Saudara tahu setiap tulisan yang muncul pada tahun baru itu bukan hanya asal muncul. Tahun ini kita selesai dengan hidup dalam kedaulatan Allah. Dan tahun ini memang benar-benar kita dididik oleh Tuhan untuk memahami apa itu kedaulatan Allah. Oke, jadi dulu ya, supaya kita tidak lama-lama di sini karena kita sudah paham sampai di sini. Sudah ulang-ulang dijelaskan. Jadi miliki dulu itu. Nah, bagaimana memilikinya? Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa ketika keintiman kita dengan Tuhan itu terjaga dengan baik, itu sangat mudah dan sangat ya, katakanlah dengan sangat mudah Tuhan dapat memberikan segala sesuatu apa saja yang harus kita lakukan. Sehingga perjalanan hidup kita tadi, yang tadinya tanda tanya atau hanya rutinitas, itu ada kejelasan. Ini. Untuk
apa yang akan kita lakukan? Ya, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kedua? Kalau kita sudah miliki ini, kita masuk dalam bahasa rohani. Imani. Imani apa? Imani itu rancangan Allah. Kita buka Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sudah temukan Roma? Roma 4 ayat 18. Saya baca dulu ya, kita gantian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ganti. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nanti. Oke, sampai sini ya. Inilah yang namanya mengimani janji Allah. Tetapi kita hanya bisa mengimani kalau kita sudah miliki. Kalau tidak, apa ini imani? Kosong-kosong. Janji Allah itu kita sudah miliki. Kita imani dalam hal ini, walaupun tidak punya dasar untuk berharap, tetapi karena Tuhan mengikat dirinya dengan janji dan kita mengikat iman kita dengan janji Tuhan, maka di sini dibutuhkan keyakinan, kekuatan yang dahsyat dari iman untuk mempercayai apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sekalipun tidak ada dasar. Jadi inilah yang membuat sebagian orang percaya ada yang mengimani dengan istilah saja karena suhesti mimbar. Ya, karena petunjuk-petunjuk yang keliru yang diberikan dari mimbar kepada umat. Mau punya mobil, tumpangi tangan mobilnya siapa saja yang diparkir. Ya, nanti kalau ada yang tumpang tangan di mobil yang diparkir, kita shooting. Terus kasih keluar di pengumuman gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, ini mobilku. Itu pernah diajarkan seperti itu. Mau punya rumah seperti siapa, si A, si B. Ya, tumpang tangan tiap hari di rumah itu dan bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya iman ini rumahku begini. Ya, ini konyol. Ini konyol. Bukan seperti itu, saudara. Mengimani berarti menaruh keyakinan sepenuh yang melewati batas-batas logika kita terhadap janji ataupun terhadap rancangan Allah. Tidak usah pegang-pegang orang punya kan, karena begitu kita pegang dan mengimani itu, maka kita akan dihadang dengan satu ayat yang berkata, jangan kamu ingin kepada barang sesamamu manusia punya. Betul? Ada tidak? Ada kan di 10 hukum. Jadi berarti imannya melanggar firman. Saya juga aneh, kenapa mimbar-mimbar pada tahun-tahun yang lampau itu mengajar seperti ini ketika gereja dibawa kepada satu teologi yang namanya teologi kemakmuran. Padahal teologi kemakmuran gampang, kerja keras, banting tulang, sampai lelah, jadi lelah, itu akan berhasil dan diberkati Tuhan. Bukan mau pegang-pegang orang punya barang dan ini. Nah, oke.
Ini sama dengan orang-orang tempo dulu. Ada yang tukang sewa, ada yang tukang sewa perhiasan-perhiasan. Untuk siapa mau sewa untuk pakai pergi pesta. Nah, kalau orang dulu bilang pakai emas, pinjam akan dulu dengan pakai emas, kita mau pergi pesta. Bayangkan dari ujung kepala sampai ke bawah mulai, padahal pinjaman dan sewa. Nah, inilah dia. Bukan seperti itu. Oke, sekarang kita melihat di sini bagaimana itu iman dan apa yang terjadi. Memang benar-benar dia itu ini pergumulan ini pergumulan yang sengit di sini tuh antara logika dan iman, antara pikiran sendiri dan pikiran Allah. Nah, makanya kalau tidak ada visi yang kita miliki, apa yang mau diimani? Tidak ada. Maka kita hanya menjalankan usaha kita, ya pokoknya so buka toko, so ini, sudah selesai. Ya kan? Padahal dikatakan di sini bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ingat, jadi sangat jelas ayat ini sudah menunjukkan bahwa iman itu dimulai dari setitik pengharapan. Sekarang saya mau tanya, saudara sudah pernah melatih diri punya pengharapan di dalam Tuhan dan kemudian mengimani? Sekarang saya kasih petunjuk sederhana. Ketika saudara bekerja atau buka usaha atau mulai buka, biasanya kan Tuhan, ya ada lagi yang sudah lebih bagus, kumpul semua karyawan kita berdoa mengucap syukur dan memberkati. Sekarang saya mau tanya, apa cukup sampai di situ? Biasanya umumnya cuma sampai di sini. Terus apa yang saudara imani? Apa yang saudara harapkan? Karena kalau sesuatu yang diharapkan belum kelihatan, tapi ada bentuknya yang diinginkan untuk diperoleh, bukan begitu? Saya berharap dia baik-baik saja. Itu bukan pengharapan, itu statement saja. Harus ada bentuknya. Maka orang akan bertanya, yang kamu harapkan dia baik-baik saja itu siapa? Harus ada kan? Kenapa dia? Harus ada kan satu keadaan. Nah begitu juga, saudara buka usaha itu dimulai dengan apa yang saudara harapkan. Ataukah hanya rutinitas, jam sekian buka usaha. Karena kita orang percaya, kita berdoa, kami serahkan Tuhan. Kemudian ke dalam tangan, puji Tuhan. Padahal saudara punya hak iman lebih dari itu. Ya mungkin kita lewati. Nah oleh karena itu saya tuntun saudara untuk memahami bagaimana itu iman yang dimulai dari setitik pengharapan. Jadi harus ada dulu harapan. Nah kalau saudara buka usaha, apa yang saudara harapkan? Ujung-ujung usaha itu kalau ujung-ujung usaha itu bentuk wujudnya apa? Ketika saudara buka usaha, ujung-ujungnya apa? Rugi? Yang saudara harapkan? Atau apa? Untung? Oke, sekarang saya tanya, untung itu wujudnya apa? Dari mana saudara bisa menghitung bahwa saudara rugi atau saudara untung? Dari mana? Pasti dari angka. Oke? Dan angka itu angka apa? Iya jelas. Tapi sayup-sayup uang. Ini malu-malu kucing. Tidak tahu di siapa, di tiap hari cuma dengar dari saya. Ya jelas. Olehnya akhir tahun ada tutup buku kan, sehingga bisa ditahu. Bukan akhir tahun, setiap bulan kan harus ada laporan. Ini rugi atau untung. Dan selalu kan ujung-ujungnya selalu pasti angka. Orang-orang yang ditangkap itu dengan kemudian ditangkap kasih rompi oranye itu apa? Ya karena angka juga kan. Bukan dia punya, dia ambil. Nah terus
Tahukah saudara bahwa saudara ada punya hak iman terhadap angka ini? Tapi sayang orang cuma ya Tuhan tolonglah supaya ya. Oke. Angka itu diperoleh dari mana? Atau keuntungannya diperoleh dari mana? Keuntungan diperoleh dari apa? Omset kan? Aduh, ini hari Pak ya. Omset kecil. Nah oke. Jadi sekarang kalau saudara buka usaha tiap pagi saudara berdoa, ada bicara omset dengan Tuhan, ada mengimani angka di hadapan Tuhan, atau saudara asal buka. Nah inilah masalahnya di sini. Ya, inilah masalahnya. Ya, kiranya Tuhan berkati. Loh, bentuknya apa? Nah, ini dia. Jadi itu sebabnya dikatakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Artinya, dia ada menaruh suatu pengharapan atas apa yang Tuhan sudah janjikan. Bukankah Tuhan sudah janjikan kepada kita semua bahwa kita ini diberkati Tuhan? Tapi kenapa kita membuka usaha kita hanya rutinitas? Ya syukur kalau orang datang. Kalau orang tidak datang ya simpan saja, nanti besok kasih panas ulang. Kalau itu misalnya makanan. Padahal saudara bisa mengimani angka. Siapa di sini yang kalau buka usaha mengimani angka? Ada? Mulai besok buka usaha, lakukan ini. Saya mengimani, berharap. Harap dong. Bukan cuma buka. Aduh, capek itu, apalagi DP pintu besi. Saya berdoa mengucap syukur, tetapi kita imani. Berapa nol yang saudara inginkan? Tidak usah dulu bicara tercapai atau tidak. Sekarang berapa angka dulu. Tapi kalau nol, harus ada angka di depannya. Kalau tidak ada ya kosong. Ya kan? Ini dia. Saudara punya omset hari ini, besok pagi. Saudara buka usaha. Saudara harapkan pemasukan berapa besok? Sudah ada di kepala hari ini? Nah ini dia cara. Nanti silakan lakukan dan laporkan hasilnya. Oh jangan. Kalau kita laporkan sama om hitung kita sampai perpuluhan. Iya, ruginya yang dia laporkan, keuntungan tidak apa-apa. Tapi Tuhan juga tahu kan memang Tuhan punya toh. Kita tidak urus itu, tidak bicara itu. Nah sekarang ini caranya namanya bagaimana mengimani, bukan tumpang tangan di orang pebarang. Aduh, saya berpikir ini keterlaluan, kenapa kok orang percaya kok diajar tumpang tangan orang pebarang? Saudara yang harus beriman. Dan saudara dan saya yang harus juga mengimani itu dan mulai menaruh harap. Jadi, supaya saudara tidak lupa, taruhlah angka di papan tulis catatan saudara di tempat usaha. Dengan tulisan rahasia, supaya orang tidak usah tanya, apa itu Ci? Ya, tidak usah. Ya kan? Ini dulu. Jadi saudara harus punya. Terus yang lain berkata, tapi bagaimana kita orangnya cuma pegawai, kan gaji tetap. Imani juga. Imani, tapi harus sesuai dengan kinerja. Tapi kalau memang kinerja buruk, tidak usah berimani itu. Tunggu saya dikasih keluar. Dipanggil bukan dipanggil untuk naik gaji, dipanggil untuk PHK. Ya, kinerja buruk kan? Nah, oke. Jadi sekarang kita yang berikutnya, ya itu yang kedua. Yang ketiga ini responi. Diresponi itu visi atau rancangan yang Tuhan berikan. Diresponi artinya dari pihak kita yang aktif. Karena begini,
Kenapa omset kurang? Orang tidak tertarik baru lewat. Dia, saudara punya toko, aduh, pecah paruni. Itu juga Pak, melayani cuma pakai daster kotor lagi. Ya jelasnya orang tidak mau singgah. Perbaiki itu, responi, kasih gagah-gagah, kasih bagus. Jangan cuma lampu malam-malam, lampu cuma lampu 5 watt, lebih gelap daripada naik klub. Siapa mau tengok? Mau melihat? Nah ini dia. Nah, nanti saudara berkata, oh sekarang kan orang tidak belanja, sekarang online. Bikin juga iklan online yang bagus. Jangan iklan peku-peku baru lihat. Langsung orang pindah. Nah ini dia. Jadi responi apa yang Tuhan berikan saudara untuk saudara kelola. Responi dengan susah payah. Responi dengan jerih lelah. Barulah saudara bisa menikmati hasilnya. Kalau kita tidak responi, tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang yang keempat. Ini dia. Kapan itu terwujud? Janji Tuhan, rancangan Tuhan digenapi. Tuhan bukan tukang sulap untuk membodoh-bodohi kita. Sudah biasa pernah lihat itu di medsos. Ada apa? Ada tukang sulap sampai orang terheran-heran, tapi di belakangnya sudah menunggu orang yang akan buka rahasia. Begitu begini, yang di belakang maju, dia kasih, oh ternyata yang bikin bodoh. Bukan. Ya. Nah, yang keempat ini itu kapan tergenapi? Kapan tergenapinya rancangan Allah? Oke? Nah, kita akan baca firman Tuhan dulu. Yesaya 40. Sudah? Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Baca sama-sama ya, karena cuma 2 ayat. Tidak usah bergantian. Sudah? 2, 3. Orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan terunah-terunah jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rupanya kapan? Ini bicara soal penantian. Apa itu penantian? Batunggu. Saudara tahu batunggu itu, aduh, paling susah dikerja. Kenapa? Karena ini bicara soal waktu. Sedangkan apa yang menjadi pertama tadi, yang menjadi kehendak, keinginan, dan segala yang menyangkut manusia lahiriah ini maunya cepat. Cuma satu mungkin yang tidak mau cepat, karena sudah dibuktikan berapa minggu lalu. Semua masuk surga? Mau. Siapa mau duluan? Tidak ada yang mau, ya kan? Ya. Nah ini keberadaan kita. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan kita, cita-cita kita, apa yang kita itukan ke depan, maunya cepat terwujud. Tapi ternyata ada masa menanti-nantikan Tuhan. Oke, saya sebutkan saja, tidak usah baca ayat ya. Saya sebutkan saja. Abraham harus menunggu 25 tahun dari janji Allah. Tadi Tuhan menjanjikan keturunannya, anak perjanjian. Tapi kenyataan yang dia alami
sudah sampai umur sekian, sudah tua, semua sudah lemah, kata ayat. Dan di situ Tuhan janji punya anak. Sudah seperti itu dia harus tunggu 25 tahun. Aduh, pelama ngana Sarah. Aduh, kenapa begini? Ini dia. Jadi, nanti kita akan tahu kenapa mesti begini. Kenapa mesti waktu Tuhan itu beda dengan kita punya waktu ya. Namanya dari pikiran kita tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Nah, apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui cukup lama menanti juga Ayub. Dan dalam masa penantiannya penuh dengan penderitaan yang sangat hebat. Ishak sama. 25 tahun. Baru istrinya melahirkan anak kembar. Yakub dan Esau. Aduh kasihan, kalau mau tunggu 25 tahun sudahlah. Kita menyerah saja, sampai di sini saja ya. Biar Tuhan tidak kasih juga tidak apa-apa, kita bersyukur. Ada adat yang tidak anak, ya bersyukur. Bagaimana kalau 25 tahun kemudian baru Tuhan kasih? Ada seorang teman saya, hamba Tuhan, menikah puluhan tahun, baru kemudian dapat baby. Begitu dapat baby, antara 1 tahun ada lagi, 1 tahun ada lagi. Bye-bye, talos. Ya, sampai berapa dia punya putra-putri. Kita mau bikin apa? Kedaulatan Tuhan. Ya kan? Tapi dia terus imani. Walaupun pada saat itu ya banyak sekali pandangan-pandangan rohani dari kalangan kita, umumnya yang vertikal. Ya mungkin tuh ada maksud Tuhan begini-begini. Jadi Mbak Mati tidak mau periksa dokter. Apakah dokter Tuhan tidak berikan hikmat akal budi untuk menemukan apa yang kurang pada saudara dan saya? Ya jelas harus diperiksa. Makanya saya ingatkan kepada semua muda-mudi yang akan menikah, dua periksa. Dalam segala hal periksa. Jangan cuma kalimat-kalimat puitis yang kemudian menghanyutkan saudara. Begitu saudari, aduh kalau kita tahu, kenapa kita mau cari tahu? Ya salah sendiri, ya kan? Nah ini yang bahaya. Nah kemudian siapa lagi? Yakub. Saudara tahu Yakub itu harus mengungsi selama 14 tahun karena dikejar-kejar oleh Esau. Termasuk juga Ishak sebagai orang tuanya harus menunggu 13 tahun lamanya kehilangan Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri. Sekian lamanya dari sejak dia mimpi. Jadi berhentilah dengan segala kalimat-kalimat kosong yang seringkali mimpi jadi kenyataan. Mimpi ya tetap mimpi. Saya pernah dikasih topik khotbah, mimpi menjadi kenyataan. Sebenarnya tidak pernah itu mimpi jadi kenyataan. Mimpi adalah mimpi, kenyataan adalah real. Ya. Kapan mimpi? Saya mau tanya sekarang balik. Kapan itu mimpi jadi kenyataan? Pernah bermimpi? Kapan dia jadi nyata? Beda. Ini mimpi dunia apa? Ini dunia orang tidur. Kenyataan itu adalah dunia orang yang sedang mengalami aktif. Jadi itu hanya kalimat bahwa apa yang itu adalah kalimat ungkapan bahwa apa yang kita harapkan bisa terwujud suatu saat. Jadi diambillah sebagai satu ungkapan, mimpi jadi kenyataan. Ada kerinduannya dulu seperti ini, sekarang sudah nyata. Itu. Oke? Apalagi? Berapa lama Musa menunggu? Baru dipakai untuk memimpin. 40 tahun. Oke. Sekarang sekarang kita mau cari tahu, kenapa harus seperti itu? Kenapa ada masa-masa penantian? Kenapa tidak langsung Tuhan bekerja dan mewujudkan? Padahal gampang sekali bagi Tuhan melakukannya, kan? Mari kita belajar dari Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Oke, sudah dapat? Mulai ayat 2. Ulangan pasal 8 ayat 2. Oke.
Saya baca ayat 2. Kita bergantian karena kita akan baca beberapa ayat. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Sudah kehendak Tuhan, ya? Kehendak Tuhan alam. Di mana? Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ganti. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Inilah maksud Tuhan dengan masa penantian itu. Ini maksud Tuhan. Kalau kita baca ayat itu, kita jadi bingung sedikit. Bahwa Tuhan melakukan itu untuk mengetahui hatimu. Apakah Tuhan tidak tahu hati? Apakah Tuhan tidak apa? Bukankah Tuhan maha tahu? Tapi kenapa ada ayat yang mengatakan bahwa 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan mengenal hati, tapi Dia mau apa yang isi hati itu terwujud dalam tingkah hidup kita sehari-hari. Bukan Tuhan tidak mengenal hati, Tuhan mengenal, Tuhan tahu. Jadi maksudnya ini, maksud daripada masa penantian adalah didikan Tuhan atas kita karena tujuannya untuk merendahkan hatimu. Nanti bagian terakhir kita akan merenungkan kenapa Tuhan harus melakukan itu. Ya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan melakukan itu untuk membawa mereka rendah hati dan mengerti. Saudara tahu, ini hal yang paling mutlak dimiliki ketika rencangan digenapi. Makanya saya sering katakan, kita siap berdoa tapi tidak siap menerima jawaban doa dalam banyak hal. Ada orang yang belum diberkati, begitu diberkati, berubah dia punya hati, berubah dia punya sikap, berubah dia punya gaya hidup. Makanya Tuhan, masa penantian adalah masa didikan Tuhan untuk memproses kita dalam segala hal, termasuk membentuk akan karakter kita di hadapan Dia. Ayat 16 dari Ulangan 8, ayat 16. Ayat 16 kita baca sama-sama. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jadi tujuan akhirnya Tuhan apa? Tujuan akhirnya adalah hal yang baik bagi kita. Tapi sanggupkah kita menunggu 25 tahun? Atau kita terpengaruh dengan perkataan Allah, oh Tuhan Yesus sudah datang gitu, kita harus tidak ada di dunia. Kita tidak bicara itu konteksnya lain. Sanggupkah kita menanti apa yang Tuhan rancangkan? Dan dapatkah kita memahami bahwa masa penantian ini adalah masa Tuhan mempersiapkan kita supaya kita siap menerima jawaban dan penggenapan rancangan itu. Karena firman Allah berkata, apa yang belum didengar oleh telinga, belum ada dalam hati, belum dilihat oleh mata, itu yang Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Maksudnya adalah Tuhan memberikan surprise lebih hebat, lebih lagi. Tapi
Tapi kalau kita tidak siap mental, tidak siap iman, tidak siap segala-galanya, tidak siap mengelola apa yang Tuhan berkati, tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Itu sebabnya ada orang begitu diberkati Tuhan, tinggalkan Tuhan. Orang-orang membahasakan biasa, tertimpa dengan berkat. Ada lagi tidak, beda lagi, karena dia sudah siap. Di waktu kita tidak punya apa-apa, kita gampang sekali kondisi dan penampilan kita jadi beda setelah punya segala-galanya. Nah, jadi rancangan Allah itu urusannya Tuhan, tapi sekarang permasalahan itu selalu ada pada kita. Jadi mari kita siap mempersiapkan segala-galanya di dalam menanti-nantikan dengan sabar, dengan setia, dengan tekun tergenapinya rancangan Allah. Ini perlu bagi kita. Sebab jangan kita menganggap akhir tahun kok sudah mau lewat lagi 2021, kok belum ada saja. Ya, kembali kita koreksi diri dulu. Apakah kita respon dengan baik? Apakah kita sudah miliki itu rancangan Tuhan? Apakah kita sudah kelola, kita sudah siapkan segala-galanya? Apakah kita sudah melatih diri kita juga menumbuhkan harapan dan mengimani apa yang kita harapkan di dalam Kristus? Atau kita hanya menjadi pelaksana rutinitas hidup? Pokoknya sudah jalani hidup, kita sudah berdoa, bukan, saudara. Hidup ini adalah pergumulan, termasuk pergumulan iman. Jadi kalau yang saudara dari sekian banyaknya pergumulan hidup, di antaranya adalah masalah finansial atau apa, saudara kita harus melatih diri kita juga dengan angka. Kita juga harus melatih iman kita dengan angka, bukan hanya mengucap syukur mutlak, tapi apa yang kita imani, apa yang kita harapkan hari ini. Ya, sebuah lebih banyak langganan. Ya betul, lebih banyak langganan. Tapi kalau setiap langganan cuma beli 25.000, atau cuma beli 1.000 atau 5.000, apa itu? Skrup, apa itu? Obat nyamuk. Nah, berapa banyak karton untuk obat nyamuk baru saudara dapat omsetnya? Sedangkan saudara yang jual bukan cuma baygon, ada banyak yang saudara jual kan, ada banyak yang saudara tawarkan. Jadi harus belajar ini. Harus belajar melakukan. Begitu juga kita jangan hanya bersandar, ya saya kan cuma pegawai. Mana ada pegawai tiap bulan naik gaji? Siapa bilang tidak ada? Kalau memang kerjanya bagus. Malah orang-orang yang mengerti tentang berusaha dan lain sebagainya bukan cuma kasih gaji, kasih bonus lagi, kasih saham lagi dan lain sebagainya, bagi hasil lagi. Ya, itu semua adalah manajemen daripada usaha dan pekerjaan yang ada inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan. Bukan hanya sekedar hanya berdoa. Itu harus mutlak. Tetapi mengapa tidak mau? Orang kadang-kadang begini, aduh capek hati ya kalau mau berharap. Nanti kalau dia tidak terwujud, ya kita putus harap. Nah ini dia. Ya. Nah, oke. Jadi mari. Jadi Tuhan melakukan ini kalau kita baca. Luar biasa. Ya, jadi dia ayat tadi menggugah hati kita pada Ulangan tadi sebelum kita berdoa. Ulangan 8 tadi ayat 5 berkata begini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ini dia. Pastilah kita paham. Bapak yang baik mengajari kita dengan berbagai macam cara untuk kebaikan kita. Dan pada masanya, ada waktunya di mana semuanya sudah selesai, di mana semuanya sudah tergenapi. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Bapa yang baik, yang sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur. Kami ada di dalam rancangan Allah. Dan Roh Kudus menuntun kami kiranya menjalani rancangan Allah sampai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan kami. Ajar kami memahami Tuhan, bahwa masa menanti-nantikan Engkau, karena Engkau sedang mendidik kami untuk rendah hati, mendidik kami untuk kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukan selalu kehendak. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menguatkan, memberi kami ketabahan dalam segala apa yang kami hadapi, bahwa ada waktunya Tuhan, dan waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Secara manusia sulit untuk kami mengerti, tapi kami bersyukur kami miliki rancangan-Mu Tuhan yang pasti tergenapi. Berkati seluruh jemaat-Mu, apapun pergumulan mereka dalam pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun pergumulan mereka, Tuhan, Roh Kudus menguatkan untuk menanti-nantikan Tuhan, karena disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, uluran tangan pengasihan menjamah setiap pribadi yang lemah, yang sakit, yang susah, yang dalam pergumulan, dan dalam keputusasaan apapun pergumulan mereka. Tangan Tuhan menjamah mereka dan memulihkan segala keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Berkati kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih buat segala kemurahan dan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil dan para menteri dan seluruh kabinet dan seluruh Tuhan aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan dusun-dusun semuanya. Tuhan berkati dan beri roh takut akan Allah, roh hikmat, akal budi Engkau kurniakan bagi mereka. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga Tuhan para dokter dan para medis yang sedang menghadapi tugas-tugas mereka di dalam masa pandemi ini, supaya semuanya dikuatkan, dilindungi, dan semuanya berada di dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati Tuhan aparat keamanan, Polri dan TNI semuanya yang sudah mendedikasikan hidup mereka untuk keamanan negeri kami. Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mohon kemurahan pengasihan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam berbagai partisipasi apapun dalam segala kegiatan pelayanan di PPS Jemaat Palu. Berkati hamba-Mu juga yang sudah memberikan tempat bagi kami untuk boleh beribadah. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.